Halo Sobat JRC, kembali lagi di YouTube channel JRC bersama saya, Amsalesa Hasana, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai uji hipotesis. Sebenarnya, hipotesis itu apa sih? Hipotesis merupakan sebuah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Dalam statistika, hipotesis ini perlu diuji secara kuantitatif melalui uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan suatu prosedur dari statistik inferensial yang akan menghasilkan suatu keputusan untuk menentukan apakah sampel yang diobservasi berbeda secara signifikan dengan hasil yang diharapkan untuk populasinya. Di dalam melakukan uji hipotesis, terdapat kemungkinan terjadi kekeliruan ketika mengambil keputusan menerima atau menolak H0 yang dilakukan setelah pengambilan sampel dilakukan. Dan juga terdapat kemungkinan terjadi kesalahan pengambilan sampel yang tidak mewakili populasi. Terdapat dua tipe kekeliruan di dalam melakukan uji hipotesis. Kekeliruan tipe pertama adalah kekeliruan akibat menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kekeliruan ini dilambangkan dengan alfa yang didefinisikan sebagai peluang menolak hipotesis yang benar. Kekeliruan tipe kedua adalah kekeliruan akibat menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kekeliruan ini dilambangkan dengan beta yang didefinisikan sebagai peluang menerima hipotesis yang salah. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis dimulai dari menyusun hipotesis, menentukan taraf nyata atau signifikan level, menentukan pengujian dan menghitung statistik uji, menentukan kriteria uji, dan menarik kesimpulan. Di dalam merumuskan hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis. Ada hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. H0 adalah suatu pernyataan yang akan diuji dan biasa diterima ataupun bisa ditolak. Sedangkan H1 adalah alternatif keputusan apabila H0-nya ditolak, ditetapkan berlawanan dengan H0. Biasanya bentuk H0 itu mengandung sama dengan, contohnya H0 mu sama dengan mu0. Sedangkan H1 adalah sebaliknya, di mana bisa mengandung tanda tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Selanjutnya, ada yang menentukan taraf nyata atau taraf signifikan atau signifikan level. Taraf nyata ini merupakan besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa yang dinyatakan nilainya dalam persentase. Biasanya, peneliti menetapkan nilai alfa sebesar 1%, 5%, 10%, dan lain-lain. Dalam bidang sosial, ekonomi, dan lain-lain, biasanya para peneliti menetapkan nilai alfa sebesar 5% sebagai batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Sedangkan, di dalam bidang kesehatan, angka 5% ini dirasa terlalu besar karena berkaitan dengan nyawa seseorang, sehingga biasanya taraf nyata yang digunakan sebesar 1%. Selanjutnya, ada uji rata-rata untuk sampel berukuran besar. Sampel dikatakan berukuran besar ketika bernilai lebih dari 30. Ketika sigma atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka bisa dilakukan estimasi dengan standar deviasi sampel. Yang pertama, ada uji hipotesis rata-rata untuk uji dua pihak. Pertama, kita lakukan perumusan hipotesisnya, di mana hipotesisnya adalah H0, mu sama dengan mu0, melawan H1, mu tidak sama dengan mu0. Dengan taraf signifikan sebesar alfa, dengan statistik ujinya adalah Z hitung sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan sigma per akar M. Kemudian, daerah kritisnya atau daerah penolakan atau kriteria ujinya adalah tolak H0 ketika Z hitungnya kurang dari negatif Z alpha per 2 atau Z hitung lebih dari Z alpha per 2. Di mana nilai Z alpha per 2 ini bisa didapatkan dari tabel distribusi normal standar. Kemudian, ada uji pihak kanan. Bentuk rumusan hipotesisnya adalah H0 mu sama dengan mu0, melawan H1-nya mu lebih dari mu0. Dengan tingkat signifikansi dan statistik uji yang sama dengan sebelumnya,
Namun, terdapat perbedaan di dalam menentukan kriteria uji, di mana akan tolak H0 ketika Z hitungnya lebih dari Z alpha. Begitu pula dengan uji pihak kiri. Rumusan hipotesisnya adalah mu H0, mu sama dengan mu 0, melawan H1, mu kurang dari mu 0. Dengan tingkat signifikansi sebesar alfa di statistik uji yang sama dan perbedaannya terletak pada kriteria uji, di mana akan tolak H0 ketika Z hitung kurang dari negatif Z alpha. Demikian pemaparan mengenai uji hipotesis. Nantikan video selanjutnya mengenai uji hipotesis ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa!